untuk deny pick, jadi makanya mereka langsung ambil di second picknya. Oke. Julian kah yang langsung diambil daripada Abyss? Ntar gak ada hero jungle-nya lagi. Dan Julian salah satu power Vincent juga kan. Oke, bisa. Oke. Ruby Gift. Ruby Eve ya, menuju ke arah Ruby Eve. Ini bisa dibilang salah satu deny pick kalau misalnya just in case mereka menggunakan gold Ruby. Dan mereka akan terstructure untuk damage dealernya akan ada di arah mid lane nantinya. Tapi ini Ruby, Yves. Mungkin Ruby-nya oke lah. Yves-nya ini Om, berhadapan dengan Matilda. Ya kan deny. Deny pick seorang Yeskiel. Tapi kurang enak banget gitu loh. Ketika lu buka kotak real world manipulation. Bisa terbang keluar. Itu dia. Wah itu karena pasti tentunya para pasukan dari tim Geek Farm mereka harusnya sudah memikirkan gimana caranya akan menuju ke arah draft close combat kalau menurut gua. Ini akan ada team fight close combat. Dan possibility untuk Hadera bebas ini akan lebih besar. Karena 4 versus 5. Trigger Geek Farm supaya tim Liquid tidak terlalu fokus di arah god lane. Mereka sadar Hadera dari kemarin selalu menjadi penggendong handal. Ya. Aurora Om. Aurora, oke itu dia. Gue kira tadi mau Vexana mungkin ya, pegangan buat si Yes juga. Main belakang, main jauh. Tapi mungkin untuk mendinai lah, biar ada efek sisi untuk menenangkan Povius nih, biar gak terlalu brutal di depan dengan lompat-lompat dia ya. Infernal Pursuit yang biasanya dipakai juga untuk Povius. Oke, 4 band slot yang terakhir deh. Yang menarik adalah junglernya mau kemana juga nih untuk Geek Farm? Julian dulu kah untuk ditutup pegangan kan buat Vincent? Itu dia. Harusnya udah di target sekarang ya. Atau kayaknya gue rasa Geek Farm punya suatu kunci nih Om dari jungle Om. Gue gak tahu kenapa ya. Memang kalau ngomongin ke arah Julian itu terlihat dengan sangat jelas. Tapi possibility Julian masih ditangkap itu sangat mudah. Dibandingkan dia harus merubah ke arah yang lain. Dia tiba-tiba bisa main Lancelot itu bahaya loh. Vincent kita tahu sangat kuat dengan Lancelotnya. Oke, bisa. You never know gitu loh. Oke, tapi Dengan Edit nih hero nih ya. Ini Wah. hero yang sebenarnya priopik juga. Harusnya. Iya, tapi kita nggak melihat ada edit sebenarnya dari kedua tim ini. Bahkan kayak ngelihat dari Geek Fam, mereka juga sering banget pakai edit RX Milan. Nah, Cuman karena dapat Povius mungkin Om. Oh, Jadi iya. kayak prioritasnya geser lagi. Dan ini menarik, Lunox Band ini mancing buat Harit Band juga. Kah? Bener, sama satu lagi, kita ngomongin edit lagi. Jangan lupakan, Derby Classic, itu edit bersinar sekali loh di bench itu. Banget. Itu sangat bersinar sekali, dan bahkan menutup ke arah Moskow untuk power split push. Karena dari tim Liquid sadar, mereka nggak punya power catch up untuk split push. Dan kalau ngomongin split push yang akan dipakai Geek Farm nantinya, kalau ke arah Cloud, itu sustainnya agak sulit. Iya, apalagi Jadi di patch sekarang. dipaksa ya ke arah sana. Oke, dan last bandnya Arlot. Ini hero fighter atau XP lane yang sebenarnya ditarget juga ya sama Geek Fam. Kelihatannya sih masih banyak yang lepas nih. Mungkin kalau untuk Aran, tipikal badan kali Om ya. Teris mungkin, Khalid juga mungkin lagi naik sekarang. Khalid, Gatot Kaca, EXP ya masuk juga. sudah masuk dan sudah terlihat lumayan bersinar lah, meskipun di region lain mungkin masih dengan win rate yang kecil ya. Buat Gatot EXP. Ada Cloud. Yang mungkin bisa Harit diambil dulu. juga. Langsung ambil Harit. Dengan band Lunox ini kayak emang udah sinyal sih sebenarnya. Sinyal, tapi tadi ini kan concernnya gimana caranya dia nutup ke arah Aran dulu. The power of initiate dari tim Liquid. Karena dia tahu Widhi ini nggak bakal bisa initiate so far. Matilda juga kan. Iya, dia butuh tutup Aran di situ. Oke, untuk XP lane. Tapi dengan hero-hero yang tadi Om Mawo udah bilang, gue rasa itu bakal nutup banget sih. Dua efek sisi Gatot Kaca itu oke banget buat ngelawan hero-hero yang diambil sama Geek Fam. Tapi dua pick langsung, ini akan membuktikan gold lanernya. Bahkan ke arah mana nih, Alice kah? Iya. Tapi kemungkinan Ruby gak sih buat head to head? Lawan Arin Ruby ya? Gold lane ya. Gue lebih suka Ruby Gold Lane, jujur gue lebih suka Ruby Gold Lane. Dan sekarang tinggal mainin junglernya, mungkin ke arah Assassin yang masih terbuka, ada Hayabusa juga di sini. Atau mungkin dia mau Wait. menuju ke arah Roger. Roger? Really? Oh, Roger? Roger dan dia langsung menggunakan clean. Tandanya Ruby menuju ke arah Roamer kali ini. Kondisi di mana Aran sebenarnya ada satu hero yang bisa diamankan dan ini enak banget lawan Eve. DJ Khalid on the floor. Iya kan? Kali ini tadi Om Mawo udah sebut juga sebenarnya udah mulai marak digunakan. Dia strong banget dari landingnya. Bahkan kayak melawan Povius bukan masalah besar. Yap. Dia punya self healing juga kan. Itu dia. Untuk bisa bertahan nanti, untuk bisa lebih sustain lah buat lane-nya. Ini Lunox yang asli, bukan? Bukan. Ini Aran. Oh, Ini Aran. sorry. Tapi untuk last pick, XP lane berarti sudah dipastikan ya. Ini jadi satu tanda tanya nih. Kalau Khalid, mereka kurang badan sebenarnya Om. Betul, karena memang malah harus main hit and run juga ya. Iya. Gatot ya. Gatot Kaca. Pilihan terbaik sampai saat ini. Dua Yang efek paling sisi tebal, soalnya. betul. Unbreakable, ada Avatar of Guardian juga untuk bisa melompat ke belakang. Yes, ini dia. Muncul sudah 10 hero Wow. yang diamankan oleh kedua tim. Kalau dilihat dari kompleks, mungkin Geek Farm terbilang lebih kompleks. Betul, setuju. Tapi kalau dilihat dari draft,
Geek Farm punya sustain team fight yang panjang banget. Yap. Dan kita lihat dari kanan Liquid juga meng-counter dengan sangat baik. Index, kita bakal melihat dari counter calculate. Silakan Wawa. Oke, dari indeksnya mungkin bisa dibilang lebih ke Geek ya untuk pushnya. Untuk kontrolnya sebenarnya masih sama-sama kuat, tapi late game potential. Melihat bagaimana tim Liquid dikarenakan mereka punya banyak combo, mereka punya Alpha dan juga Harit, mereka bakal lebih strong. Sedangkan early game yang bahaya adalah kalau sampai Roger ini jadi duluan juga. Meskipun Roger di early game udah jelek banget sekarang. Oke, dan ini dia. Geek Farm udah mulai luntur untuk sebagai Giant Slayer, tapi Geek Farm nampaknya ingin tetap membuktikan dia adalah the real Dark Horse. Mampukah pembuktian atas kekalahan leg pertama mampu didapatkan Geek Farm atau Liquid? Benar-benar mengamankan 2 leg tanpa balas. So WPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Mendapatkan tiket playoff atau kehilangan chance untuk upper bracket. Itulah yang akan dijalani juga oleh Geek Fam untuk match kali ini. Dan mencari snowball, ini adalah poin dari kedua jungle, Alpha dan juga Roger. Yes. Sama-sama tipikal fighter yang pengen banget dapetin snowball power di awal. Yap, dapat level 4 duluan jelas akan menjadi jaminan apalagi untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama ya nanti. Jungler siapa yang lebih duluan buat ke level 5 sih sebenarnya. Karena dengan 1/blood biasanya dia tuh udah hampir naik ke level yang kelima. Dan ini dia untuk emblem setnya di mana emblem tank ya sama-sama ya untuk kedua fighter. Tapi ada Festival of Blood yang dipakai itu satu fighternya. Emblem fighter tadi untuk Povius. Dan kalau kita melihat mungkin perubahan-perubahannya ya support buat Matilda di sini memang dia cukup tipis. Tapi dengan tambahan movement speed yang cukup akan membantu juga. Apalagi Wilderness Blessing plus ada Quantum Charge. Tapi Iron Siki pakai Festival of Blood nih. FOB. Ini ada 2 tipe memang yang gue sering lihat biasanya pakai diskon ya. Atau dia pakai Festival of Blood juga enak, lumayan buat sustain. Oke, dan bahkan kalau kita bisa melihat Geek Fam ini kenapa chance untuk ke arah upper bracket dia harus kejar. Karena melihat kondisi saat ini dia agak cukup jauh dari atas. Dan widih, poking damage jarak top lane dan tim Liquid bahkan menjadi salah satu punggawa yang datang dengan tiba-tiba dari mana yang kita tidak tahu dia berasal. Langsung mengejar juga menuju ke arah upper bracket. Lumayan lama sih trapping dari Favian tadi. Gak dapetin hasil apapun. Memang tengahnya terhitung strong lane nih. Aurora dan Matilda poke damage-nya gak main-main. Betul. Yep, dengan barisan hero juga yang sering dipakai untuk kita dari tadi untuk clean. Dengan win rate yang cukup besar ya ternyata ya. Belum pernah kalah untuk give bagi Aboy. Tapi Aboy memang adalah salah satu strong mid laner. That's why mereka harus respect sekali dengan gameplay yang diberikan dari seorang Pauloyski. Setup menuju ke arah Turtle, Avatar of Guardian for defensive. Berhasil mengamankan Turtle. Hanya untuk tindakan preventif, just in case dari tim Geek Farm mereka mau untuk coba melakukan kontes. Dan Vincent, salah satu hero power Vincent dengan Roger pun, di early game mereka tersudutkan seperti ini. Mereka udah mulai harus ubah pola pikir mereka. Mereka harus cari plan B yang biasa disiapkan oleh para pasukan dari tim Liquid. Oke. Dan juga ini dia untuk barisan ya bagi tim Liquid ID debut memang untuk Gatot Kaca. Tapi Favian dengan Alpha yang belum terkalahkan juga. Ini sama-sama kuat ya untuk junglernya. Kalau nggak salah tadi Rogernya 1 kali kalah ya, 6 kali menang tadi. 1 kali kalah. Karena memang masuk hero power juga kan. Iya, power Vincent ini betul. Buat Vincent. Dan di turtle pertama, mungkin yang harus digaris bawahi adalah tidak ada korban. Tapi Widih. Oke, Aboy menjadi pilihan utama tapi nampaknya Pauloyski targeting yang bakal coba ditutup para pasukan dari tim Liquid. Iron. Mereka mencoba untuk berada di defense dalam sana dan Iron berhasil diselamatkan. Menjadi satu momen kill utama. Vincent menjadi target yang tidak bisa lagi kabur dari persona Favian Acu. Lihat, terperangkap. Kalau bisa dibilang ini kerugian untuk tim Liquid atau tim Geek Farm sama. Yang satu gold lane, yang satu jungler yang bahkan dapetinnya. Tapi lebih kencang buat Geek Fam ya. Karena Oke, Cevin versus everybody. Kita lihat di sini dan seperti biasa, ini adalah salah satu momen yang sungguh biasa aku tunggu. Di mana akankah dari tim Geek Farm menampar 5 caster yang bertugas? Iya. Karena rata-rata memang masih di tim Liquid. Mungkin karena dengan performanya yang terbilang stabil. Dan selalu ada gebrakan yang mereka buat. ya, meskipun dengan satu sama juga seperti kita melihatnya, tapi mereka bisa farming lah. Dari macro play-nya mereka pun harus bisa diperhitungkan dan Iron lawan. Siki hampir saja ter-take down menuju ke arah belakang dengan adanya Crowder Dance. Menuju ke arah belakang dan damage dari Kadira with Flicker. Almost ter-take down. Kadira dengan satu trigger disiplin diberikan oleh para sosok Iron Siki dan nampaknya gagal juga mendapatkannya. Ini kerugian di tangan dari Kadira loh. Dia ngebuang spell juga soalnya. Ya, tapi itu yang
kita jarang lihat juga ya. Karena dengan seringnya Harit keluar, ini Lunox lebih menjadi bahan pertimbangan. Padahal Clean juga kuat. Oke, nampaknya Fabian coba untuk keluar di depan sana. Aran seorang diri, Aran versus everybody. Gak ada bisa diselamatkan, tapi target utama menuju ke seorang Apoy. Apoy selamat kuat dia. For defensive Aran still survive meanwhile dan masuk di Kadera. Terperangkap, termakan oleh gameplay ini dimiliki dari tim Liquid. Mereka mencoba untuk melakukan distraksi di dua lane yang berbeda karena mereka sadar kayaknya Turtle mereka harus berbagi sharing dengan Vincent dari Geek Farm. Wah, ini bisa dibilang kerugian sebenarnya untuk Geek Fam, walaupun Turtle mereka bisa secure, tapi lihat pergerakan dari Fabian dan juga Iron Ciki yang full plating bisa dibilang. Oke, bukan hanya full plating tapi lihat dari Fabian mencoba untuk menangkap karena Balanski. Oh my God. Hilang. Kerugian yang makin melimpah dengan Turtle yang tadi dia dapatkan ini gak ada apa-apanya, Wawa. Yap, yang tadinya mungkin terlihat bisa mengejar ya dari ekonomi mereka. Tapi tiba-tiba 2000 dipegang untuk tim Liquid ID juga. Jadi sekilas memang terlihat hampir kalah. Tapi ternyata ada pertukaran untuk orange buff dan juga creeps yang diambil bersama dengan full plating gold di bottom turret. 75% untuk kemenangan combo Alpha dan Matilda. Oke, tapi Veldora mundur ke arah belakang. Ini tidak boleh memaksakan menuju ke seorang Fabian karena betapa kuatnya Fabian untuk bertahan seorang diri. no. Fear of Alpha, Veldora versus everybody. Dengan dari sosok dari seorang Iron Ciki, Veldora cuma begitu saja. Dan Iron kali ini berhasil dengan Purify Gaming keluar dari zona real world manipulasi. Dunia yang termanipulasi oleh Aboy, dia berhasil keluar dan bahkan dia harus goblin. Seorang Gatot Kaca berubah menjadi Zilong. Waduh. Waduh, nge-push maksudnya. Sorry, salah ya. Tapi ngelihat itu Om, kombinasi Matilda yang bisa bikin keluar lagi akhirnya Om. Ya, dan itu yang buat sulit akhirnya ketika ada reload manipulation yang terpakai. Tapi Om ini Vision dengan Avatar of Guardian. Berhasil melakukan retribusi dan juga Vincent. Gila. Wabah combo Chambro. Aranivik berhasil mendapatkan Vincent dan lihat dengan Turtle yang sudah didapatkan tadi. Hilangnya Vincent, hilangnya Purple, hilangnya Baloyski, hilangnya Kadera. Itu nggak ada sama sekali worth it. Dan apa from Fabian memaksa menuju ke arah 3. Tapi itu dia, dengan kepercayaan diri dari seorang Fabian memaksa ke arah Widi. Dan sayangnya, dia terlalu meremehkan damage dari Kadera yang sudah ditumbangin satu kali dan juga kalah di laningnya. Oke. Itu cukup tidak respect dengan damage dari Kadera. Ya, dengan satu heptasis ya, yang memang sudah dibayar tadi buat Kadera juga. Tapi goalnya masih cukup jauh sih buat Fabian. 4x, Queen Swing juga sudah selesai. Jadi memang dia, ya pastinya pede sih, apalagi di cover dengan Matilda tadi ya. Tapi ternyata masih belum menyelamatkan buat Fabian itu sendiri. I'm offended di depan sana, langsung mencoba untuk menangkap 3, mundur ke belakang dengan ada pasif yang dimiliki. Dan lihat Aran, berhasil keluar dari zona reward manipulation, Nakin. Dan kembali lagi Aran dengan Gatot Kacanya, lihat tuh aturan di arah top lane sudah dia dapatkan. Tanpa ada Avatar pelatihan, Kontes. Widi coba untuk memaksa. Retribution from Fabian mampu menyelamatkan. Dan ini dia Fabian, Retribution. Veldora tumbang, terperangkap dari seorang Kadera. Bersama dengan Paloyski yang hilang begitu saja. Iron Ciki mencoba untuk melakukan distraksi menuju seorang Vincent. Tapi nampaknya mid lane turret target utama mereka. Bukan hanya di kontes, mereka membalikan keadaannya, bahkan 3 orang yang tumbang. Membongkar lagi mid lane turret yang berhasil didapatkan Liquid. Oke, let's go. Liquid sudah teriak kali ini Om Awa. Dan ini dia untuk faktor buy time yang dari tadi aku ngelihatnya Aran dikeroyok berulang kali, 4 pemain, 3 pemain, tapi dengan Avatar Guardian itu ngedinai semua usaha-usaha dari Geek Farm. Betul sekali. Waktunya dibeli lama banget masalahnya Om. Terlalu lama bahkan. Lihat deh, Aran ini punya satu habit. Dia nggak maksa Avatar of Guardian itu untuk Buka team fight. dive in. Untuk ke arah Apoy. Dia biarkan main tahunnya di arah frontliner. Jadi kalau misalnya kalian sadar, Aran ini mainnya front to back. Dia nggak mau jump in ke arah backline. Tapi dia front to back karena dia sadar. Apoy kondisi belum punya damage. Dia cuma punya sosok dari Glowing One. Ya masih kurang ya dari damage outputnya juga. Dan mungkin karena spellnya juga nih, Revitalize yang bikin dia pede banget untuk nahan damage di bagian depannya. Dan terlihat dari Geek Fam sekarang udah berkumpul, mereka nggak boleh pisah. Lihat Aran seperti biasa dia akan tetap ngebuka dengan Deep tahunnya. Dia terus akan pakai tahunnya, dia nggak bakal pakai Avatar of Guardian. Bener-bener Avatar of Guardian itu untuk disengage dan Widi bisa fokus entah ke Fabian atau Iron Ciki. So far yang gue lihat dia fokusnya ke Fabian. Tapi ini angka yang mengerikan banget Om. Goldnya 7.000 lebih loh di menit ke-8. Yep. Dan mungkin ya kayak kita bicara soal goal tadi yang memang selisihnya jauh. Tapi untuk tim fight-nya itu bisa jauh karena tim fight yang dipegang nih, tim Liquidnya mereka selalu rapi banget Pak. Oke, Spear of Alpha, tapi Paloy sekitar kita menuju ke sosok Fabian. Lihat, tidak bisa diselamatkan dan Avatar of Guardian berhasil menangkan Fabian masih mau lebih arah. Ascendante, meanwhile backline mereka coba kejar, dibalikin, counter setup, triple kill from Media. Fabian mencoba melepaskan Media dan berhasil
berhasil memporak-porandakan dan wipe out. Geekfam what the counter setup from Team Liquid, the real Dark Horse. Wipeout berhasil didapatkan juga Liquid menggila tanpa ada satupun korban. Mereka sekarang bisa mendapatkan semua objektif yang mereka mau. Wow, satu objektif Lord dan juga mid turret yang lepas sekarang Geekfam. Kondisi mereka benar-benar under pressure. Dari goldnya yang kita lihat di awal mungkin bisa diimbangi, ini terlalu jauh. Di bawah menit yang ke-10 sudah hampir di angka 12.000 gold. Wah gila, 12.000 ini angka yang sangat tinggi dan bahkan Iron Chiki adalah satu orang yang kalah laning dengan Kadera. Bahkan membalikan semua keadaan. Lihat, dia balikin laning phase-nya, dia balikin goldnya, point kill-nya, backline-nya dia ajar abis karena Aboy. Dia nggak punya space untuk bertahan karena fixed position. Ya, dan ini bakal jadi masalah. Lord pertama memang belum enhance, tapi dengan perbedaan gold seperti ini. Mungkin satu target dari Geekfam itu harus lepas untuk Favian. Item defense juga soalnya, dan sekarang udah ada Winter Crown. Dan ini benar-benar punya potensi untuk ngebait banyak source kill dan dibalikin lagi nanti. Ya, tadi Favian bahkan udah punya brute force juga kan. Yes. Jadi dia lumayan tanky lah dan lama banget untuk bisa menumbangkan satu Favian nih. Di cover dengan Avatar Guardian. Oke, spill of apa Favian. Kali ini masih bisa bertahan di depan sana bersama dengan seorang Aran dan Aran Siki free hit dan Avatar of Guardiannya free. Membuat Veldora terperangkap dan bahkan mereka berhasil mendapatkan Pawanski. Shutdown terjadi, Aran damage dari turret terlalu besar. Tapi Kadera terperangkap. Itu trapping yang dilakukan tim Liquid dan akhirnya dia masuk ke dalam trapping tersebut. Tapi seenggaknya masih bisa bertahan lagi. Kehilangan satu best turret bukan menjadi akhir dari Geekfam. Mereka mampu mengusir teman-teman dari Liquid, bahkan menyisakan 2 member aja. Tapi Om itu trapping sengaja supaya Kadera ke depan. Favian udah standby. Ya dan langsung masuk ya Favian dari belakang juga. Tapi pertukaran mungkin dibutuhkan tadi untuk tim Liquid. Jika mereka ingin membongkar. Miss. Yes, Kiel. Konsil KM ini dibalikan kembali kanan. Flicker telah dikeluarkan tapi Favian masih terlalu kuat. Dan akhirnya tim Geekfam gagal untuk bisa meng-catch up 2 pemain dari tim Liquid yang kabur dari cengkraman mereka. Ya itu semuanya timing yang memang dipakai oleh tim Liquid dan bahkan Spare of Alpha tadi melihat memang masih ada potensi untuk bisa di pick up, udah kabur aja dengan Spare of Alpha. Dan lihat untuk kondisi gold yang seperti ini ya, Alpha yang sudah unggul terlalu jauh, ada Winter Crown bahkan tadi untuk Favian. Jadi kalau dia mau ngebait ini bisa banget Favian. Pantas dia berani, Arannya di situ soalnya. Dan gak ada purify sama sekali, ingat ya. Lihat kali ini dari sosok seorang Favian. Dia bakal memancing dengan adanya retribution dari Vincent. Mau nggak mau terlalu miskin Vincent di hadapan seorang Favian, Lim. 4.000 gold. Ini Widi mau kemana nih larinya deh? Mau ke Starlium kah? Ice Queen? Maybe Ice Queen. Wow, cukup menarik untuk Matilda Wow. mungkin ya. Lihat recall-nya. Jadi buat kalian semua, jangan lupa untuk beli recall terbaru dari tim-tim MPL ID. Ada Evo sana, ada Geekfam juga, tapi aku belum lihat Geekfam bernyanyi di situ ya. Iya, biar kayak Iron Chiki kan tadi. Iya. Recall. Oke, bahkan kita ngelihat sekarang pergerakan regroup yang terjadi dari tim Liquid. Mereka sadar nih, dengan 11.000 keunggulan mereka tadi ditarik ke 9.000. Artinya mereka melakukan sebuah misplay juga. Mistake. Tapi mistakes-nya itu mereka bayar 3.000 tapi mereka dapat nih best turret-nya di bagian top. Tapi Om, coba mereka lebih respect dengan damage turret tadi. Aran tuh nggak tumbang. Tapi Favian udah terlalu dive in. Opsinya cuma tinggal Favian shutdown lagi atau Aran. Ya mereka memilih Aran. Oke. Tapi ya memang sih kayak terlalu dalam ya. Terlalu Dan dalam tadi Favian. Turretnya juga masih ada, tapi kayaknya itu memang sengaja sih buat bisa fokus buat dapetin satu best turret juga. Tapi ini dia untuk Enhanced Lord yang sudah keluar sekarang dari tim Liquid ID. Secara goldnya memang mereka cukup jauh, tapi kita harus melihat bagaimana eksekusi mereka ketika akan naik ke dalam base milik Geekfam. Karena ingat, sekali lagi ada real world manipulation Aboy yang sewaktu-waktu bakal bisa membalikan juga nih kalau sampai gak hati-hati pemain-pemain dari tim Liquid ID. Oke, slow push mungkin ya. Mereka udah clear atasnya, bawahnya juga udah. Ini bakal bisa masuk 2 lane dulu, atas bawahnya difokusin dulu. Yes. Dan Ice Queen udah jadi. Dan lihat di depan sana, Favian acu masuk terlalu dalam, apa terlalu gantian. Berhasil mendapatkan Aboy. Masuk terlalu dalam membuat para pasukan dari tim Liquid kali ini porak-poranda, tapi nampaknya itu berhasil mendapatkan Veldora. Vincent gak bisa masuk lebih dalam lagi. Favian juga masih bertahan selamat di depan sana. Dipegangin Paulowski. Dan bahkan tahun yang tidak ada hentinya membuat tim dari Liquid berhasil memaksa Kadera dengan flicker yang mereka miliki. Vincent, what are you doing Vincent? Masuk terlalu dalam dan akhirnya tim Liquid berhasil menyepak Geekfam di game yang pertama. Terlalu kuat, sang penunggang kuda kali ini terlihat tidak ada celah bahkan di game pertama. Terbilang one-sided game, keunggulan yang terlalu jauh didapatkan oleh tim Liquid ID. Ya, bagaimana team fight demi team fight.
dimenangkan oleh tim Liquid dan bahkan ada Maniac yang diciptakan oleh Vavian juga tadi. Hampir Seven tapi memang jauh ya tadi posisinya. Jauh. Tapi Terlalu jujur, jauh tadi. di game pertama one-sided bener. Itu aku tidak bisa pungkiri. Tapi tim Liquid, aku melihat agak kurang disiplin di sana. Fast pace ya? Aku melihat tim Liquid itu mungkin harus lebih respect dengan apa yang dimiliki Geek Farm. Ingat, Geek Farm salah satu tim Dark Horse, The Giant Slayer yang punya power comeback sangat tinggi. Ya, setuju sih. Cuman menurutku sekali lagi ya ini karena mereka sudah menang dari awal juga ini yang membuat mereka cukup berani untuk mengambil decision seperti langsung nabrak juga tadi. Naik Ya. ke dalam base punyanya Geek Farm. Tapi Kalkulasinya matang ya. betul, 12.000 gold difference. Ya, mereka ngebuang 3.000 gold, tapi masih bisa dimenangkan kembali gitu loh. Yes. Dan untuk tim fight yang terakhir seperti yang kita mention ya, Fabian berani untuk melompat ke depan. Yang pertama,